Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Monirul Abidin selaku dosen mata kuliah Studi Fikih. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, saya Kamelia Nafia dengan nomor induk mahasiswa 2006-02-110-159 akan mempresentasikan hasil tugas saya, yakni dengan tema hukum rekayasa genetika pada tumbuhan. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan yang akan saya uraikan pada presentasi kali ini, yakni yang pertama adalah pengertian rekayasa genetika pada tumbuhan. Yang kedua, perspektif hukum Islam mengenai rekayasa genetika pada tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu perspektif sains dan kesehatan mengenai rekayasa genetika pada tumbuhan. Topik yang pertama, yakni rekayasa genetika pada tumbuhan. Secara etimologis, genetika berasal dari bahasa Latin, yaitu genos, yang artinya adalah suku bangsa atau asal-usul. Dan secara terminologis, genetika didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari seluk-beluk gen sebagai unit dasar biologi yang mengontrol pewarisan sifat. Sehingga secara garis besar, rekayasa genetika merupakan usaha manusia dengan sengaja mengubah, memodifikasi, atau menambahkan susunan suatu gen dengan material baru ke dalam suatu organisme untuk mendapatkan generasi sesuai tujuan yang diinginkan. Dan rekayasa genetika merupakan solusi untuk mengatasi kelangkaan pangan dengan ditemukannya teknologi tanaman transgenik atau genetically modified organism atau GMO. Dalam pembuatan tanaman transgenik atau rekayasa genetika adalah dengan cara gen yang telah diidentifikasi ataupun diisolasi itu kemudian dimasukkan ke dalam sel tanaman. Dan melalui suatu sistem tertentu, sel tanaman yang membawa gen tersebut dapat dipisahkan dari sel tanaman yang tidak membawa gen. Dan tanaman inilah yang disebut sebagai tanaman transgenik karena terdapat gen asing yang telah dipindahkan dari makhluk hidup lain ke tanaman tersebut. Dalam perkembangan produk rekayasa genetika ini semakin lama itu semakin meningkat karena kebutuhan dan permintaannya yang tinggi. Dan adapun jika kita lihat dari segi tujuan utama pengembangan GMO atau genetically modified organism adalah untuk mengatasi berbagai masalah kekurangan pangan yang dihadapi penduduk dunia yang tidak mampu dipecahkan secara konvensional karena pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Akan tetapi, dalam pengembangannya sampai saat ini, GMO atau genetically modified organism itu masih menimbulkan pro kontra atau kontroversi. Nah, permasalahan yang timbul itu meliputi wilayah etik, legal, dan sosial. Jadi, permasalahan-permasalahan ini perlu kita kaji lebih jauh agar teknologi rekayasa genetik atau produknya, yaitu GMO atau Genetically Modified Organism, dapat dikembangkan lebih baik lagi untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu perspektif menurut Islam mengenai hukum rekayasa genetika pada tumbuhan. Nah, di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil cipta, rasa serta karya dari manusia sekarang ini, Islam itu semakin dituntut akan eksistensinya di dalam memadukan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi, dan bahkan politik ikut mempengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam adalah kekuatan normatif yang selalu menempatkan, memperlakukan, maupun mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya atau flexible position. Sehingga dalam konteks menentukan apakah rekayasa genetika pada tumbuhan itu sesuai dengan norma-norma agama, khususnya pada perspektif hukum Islam, maka perlu dilakukan istinbat atau pengambilan dasar hukum. Nah, istinbat atau pengambilan dasar hukum ini di Indonesia itu menurut fatwa halal MUI yang didasarkan sebagai berikut.
Yang pertama adalah menurut Al-Quran. Dalam mengkaji secara rinci mengenai rekayasa genetika pada tumbuhan, maka hal yang pertama adalah dikembalikannya pada Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab petunjuk yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril untuk seluruh umat manusia. Dasar ayat Al-Quran yang saya gunakan pada pembahasan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 13, yang berbunyi, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yang artinya adalah, dan dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat yang selanjutnya yaitu adalah Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 41 yang berbunyi, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Yang artinya adalah, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik misal hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua yakni dari hadis Rasulullah SAW. Adapun dari hadis Rasulullah SAW dapat kita ambil sebagai acuan dalam mengkajinya. Dari hadis tersebut yakni An Salman Al-Farisi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samni wal jubni wal firai qala al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabah wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa'an. Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang minyak samin, keju, dan bulu. Beliau bersabda, halal adalah apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan haram adalah apa yang diharamkannya dalam kitabnya. Sedang yang tidak disebut dalam keduanya maka diperbolehkan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tabrani, dan At-Tirmizi. Kemudian untuk hadis yang selanjutnya yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dharara wa la dhirara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya atau perbuatan yang merugikannya. Hadis riwayat Ahmad Malik dan Ibnu Majah. Nah, teman-teman, dari kedua hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa apabila rekayasa genetika terutama pada tumbuhan itu bersifat baik sebagai sumber pangan ataupun sejenisnya dalam konteks tidak membahayakan, maka mubah atau boleh dilakukan. Selanjutnya yaitu dari kaidah fikih. Adapun apabila kita meninjau pada kaidah fikih, dan perlu kita ketahui bahwa kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan sunnah terkait hukum-hukum fikih. Di antaranya yakni al-aslu fil manafi'il
al-ibahah, yang artinya hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh atau mubah. Yang kedua yaitu aslu fil asya'i an-nafi'a al-ibaha wa fil asya'i dharatil hurmah, yang artinya hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Dan untuk kaidah fikih yang ketiga yaitu al-faslu fil asya'i al-ibaha malam yaku dalilum mu'tabar alal hurmah, yang artinya hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya. Nah, dari ketiga tersebut, hukum dalam perspektif Islam yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mengenai ketentuan hukum diantaranya yakni sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba atau jasad renik adalah mubah atau boleh dengan syarat dilakukan untuk kemaslahatan, yaitu bermanfaat. Kemudian tidak membahayakan atau tidak menimbulkan mudarat baik pada manusia maupun lingkungan. Dan yang terakhir yakni tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Selanjutnya yaitu tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan dengan syarat yang pertama adalah bermanfaat dan tidak membahayakan. Dan yang terakhir yaitu produk dari hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik adalah halal dengan syarat yang pertama adalah bermanfaat, yang kedua tidak membahayakan, yang terakhir yaitu sumber asal gen pada produk rekayasa genetika itu bukan berasal dari sesuatu yang haram. Nah, adapun dari penjelasan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat kita garis bawahi bahwa rekayasa genetika terhadap tumbuhan itu hukumnya diperbolehkan atau mubah jika bermanfaat dan tidak membahayakan. Lalu nih teman-teman, jika misalkan terdapat suatu pertanyaan, yaitu dalam pembuatan obat-obatan dengan pencampuran suatu gen yang berasal dari sesuatu yang haram, apakah hasil produknya itu juga haram? Jadi untuk membahas permasalahan tersebut perlu dikaji lagi secara mendalam, yakni dengan hasil obat tersebut apakah akhir dalam penggunanya itu menimbulkan efek samping, sekalipun tetap bahaya maka itu sangat diharamkan. Namun jika sebaliknya maka perlu disangkut pautkan terhadap Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan perlu dikaji secara mendalam lagi. Topik yang terakhir yakni perspektif sains dan kesehatan mengenai rekayasa genetika pada tumbuhan. Nah, dalam dunia sains, keberadaan transgenik ini atau rekayasa genetika pada tumbuhan merupakan suatu perkembangan pesat dalam peradaban manusia di era modern ini. Apalagi dalam sistem penggunaannya itu sangat bermanfaat bagi manusia, yang pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan tanaman daya produksi tinggi dengan kualitas nutrisi yang tinggi, daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, dan cekaman lingkungan, kebutuhan yang rendah akan pupuk dan bahan kimia lain. Nah, salah satu manfaat lainnya yaitu dalam bidang pertanian yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pasca panen. Nah, dalam teknologi ini merupakan alat yang sangat potensial untuk pemulihan tanaman. Sejauh ini, sebagian besar pendekatan rekayasa genetika, yaitu untuk masalah-masalah pasca panen, difokuskan pada penggunaan gen-gen yang mengatur pelunakan buah atau membran dan dinding sel, dan kecepatan permasalahan produksi atau persepsi etilen. Nah, melalui upaya memanfaatkan kemajuan bioteknologi seperti rekayasa genetika,
gen-gen yang bermanfaat dari sumber yang berbeda seperti bakteri atau spesies tanaman lain yang sama sekali tidak memiliki kekerabatan dapat diisolasi dan gen tersebut dapat dimasukkan ke dalam tanaman yang akan diperbaiki melalui metode transfer genetik. Adapun di satu sisi produk hasil rekayasa genetika semakin beragam dan menarik untuk dikonsumsi. Namun di sisi lain, konsumsi dari hasil rekayasa genetika tersebut menuai beberapa kekhawatiran bahwa dapat memungkinkan produk dari rekayasa genetika tersebut itu berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Young dan Lewis, 1995, beliau mengatakan bahwa sedikit sekali informasi yang terkait dengan efek dari perubahan komposisi gizi pangan GMO, baik yang berasal dari tanaman dan hewan seperti pada level interaksi hara, interaksi nutrisi, interaksi gen, bioavailabilitas atau absorpsi nutrisi, potensi gizi, metabolisme nutrisi, dan ekspresi gen tentang situasi di mana nutrisi itu diubah. Kemudian berdasarkan informasi ini, diduga belum ada satu penelitian yang menjamin pangan rekayasa genetika 100% itu aman untuk dikonsumsi. Nah, pangan hasil rekayasa genetika itu diduga menjadi penyebab berbagai penyakit dengan asumsi bahwa gen asing mungkin mengubah nilai gizi makanan dengan cara yang tak terduga, baik yang bisa mengurangi atau meningkatkan beberapa gizi dan nutrisi lain. Adapun segala permasalahan juga dapat ditimbulkan dengan penerapan bioteknologi medis yang meluas ini, misalnya masalah tentang makanan. Baik kaum vegetarian gen, hewan yang ditransfer ke dalam tanaman transgenik itu akan memberikan rasa kurang aman bagi mereka yang vegetarian. Demikian pun dengan gen babi ke dalam bahan pangan memberikan rasa kurang aman bagi umat muslim yang memayoritas tinggal di Indonesia sebab bahan pangan ini itu bersifat haram. Nah, oleh karena itu, penanganan rekayasa genetika khususnya terhadap pangan melalui pendekatan kehati-hatian atau precautionary approach perlu dilakukan guna memastikan keamanannya, sehingga pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintahan nomor 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Sehingga sebagai kelompok mayoritas memiliki ketentuan yang mengharuskan pangan yang dikonsumsi adalah halal dan baik atau halal thayyiban, itu dapat menjadi sangat penting pencantuman keterangan atau label tentang kandungan suatu produk pangan dan obat-obatan dari hasil GMO tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman sendiri nih, ingin mengutarakan pendapat ataupun komentar, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dengan format nama, NIM, kelas, serta pertanyaan yang akan diutarakan. Baik, berhubung presentasi kali ini selesai, saya Kamelia mohon undur diri, dan sebelumnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan baik secara langsung maupun tidak langsung, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.